Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan pembuatan akun ya. Jadi di sini saya belum input nomornya. Video ini akan sedikit panjang ya, karena di sini tutor pembuatan akun. Teman-teman boleh skip juga video ini karena memang videonya cuma sebatas pembuatan akun aja. Dan saya akan rincikan pembuatan yang biasa saya buatkan itu menjadi apa namanya, hal yang saya biasakan yang menjadi lebih simpel ya. Jadi ketika pembuatan akun itu kita data dulu semuanya. Teman-teman bisa scan dari handphone teman-teman, langsung masuk ke sini nomornya dan diisi dulu ini passwordnya, dibuat dulu, pinnya dibuat dulu, biar teman-teman gak usah bingung nanti ketika mau buat pin. Nah untuk permasalahan username, karena marketplace itu udah berjuta orang yang login, yang bikin akun, teman-teman bisa bikin seperti ini ya. Di sini itu saya bikin passwordnya itu nggak seperti ini, harusnya seperti ini. Cuman karena nggak bisa ya, nggak bisa dia. Jadi kita harus ada ininya. Balik, yang nggak bisa tutup balik. Dia jadi nggak bisa teman-teman. Nah yang ini jadi kita harus pakai kurung, tutup kurung seperti ini. Kanan, kanan, oke. Nah harus seperti ini di ininya. Cuman nanti ketika pemasukannya teman-teman silakan tambah satu digit belakangnya saja, huruf mau pagar, pagar boleh. Coba kalau kita klik pagar di sini, nah pagar saja belakangnya. Jadi perbedaannya cuma satu digit aja, karena di dalam password itu wajib ada semua angka huruf besar dan satu karakter spesial. Saya masukkan nomor dulu 088 1 139 74 61. Nah ini nomor yang akan saya regiskan 397461. Nah di sini. Nah sekarang kita akan masuk ke device SP Tools-nya. Silakan teman-teman buka si softwarenya. Nah seperti ini. Di sini ada data akun yang tadi ininya video tutor. Nah kita buka portable-nya dan saya akan mulai login di slot 02 ya. Di sini teman-teman gak usah buka si softwarenya ini ya, si software yang ini ya. Teman-teman gak usah buka software SP Tool-nya yang ini, gak usah diklik. Karena kenapa? Ketika dibuka dia akan susah untuk mematikannya ya. Kita harus klik di bagian atas ini, kita harus matikan lewat task manager. Jadi lebih baik dibuka aja si Chrome-nya secara langsung, nggak usah dengan lewat aplikasi. Soalnya ketika kita buka lewat aplikasi dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini teman-teman. Nah ini di sini akan banyak sekali Google Chrome ke bawah. Ini kita cancel aja ya, karena dia minta update. Dia akan, dan ini kita di sini nggak bisa merename-nya ya. Di sini kita nggak bisa merename, bisa di rename Google Chrome. Ternyata kita bisa ngerename si ininya dan kita nggak tahu nih. Oke, kita close yang ini ya, kita close. Kita buka lewat si softwarenya ya, kita buka lewat softwarenya, kita rename ya Google Chrome-nya. Oke, yang ini kita rename. Yang paling atas gak usah ya, kita masuk ke bawah aja. Ada bacaan rename ini, kita klik rename. Nah ini kita ganti portable-nya jadi 01 contohnya, 01 seperti itu. Oke, nah dia akan ada di bawah. Nah kita klik yang ini, kita open. Nah di sini belum terbuka ya. Oh ada dua jadinya. Oke, kita close satu. Cek dulu di sini 03 ternyata. Yang saya namain itu 03. Kita ganti saja jadi 03 ya. Yang 01 tadi. Nah ini kita rename lagi. Rename jadi 03.
Oke. Nah, kita buka. Jadi teman-teman bisa tadi namanya dari atas ya, dari paling sini ke bawah terus karena dia mengikuti. Oke, coba kita cek dulu di sininya. Di sini nggak merubah si Chrome-nya ini, nggak merubah namanya. Jadi teman-teman bisa buka di sini. Di sini ada slotnya, ya seperti ini. Dan ketika mau di close, sininya harus di close dulu. Oke, kita masuk ke pendaftaran aja lah ya. Nah ini kita cek dulu VPN-nya. Ini menggunakan VPN apa? Oke, pakai VPN Singapura. Ini nggak auto connect ya. Nah kita auto connect. Nah ini software yang saya pakai banyak VPN, banyak extension. Jadi VPN unlimited dia perlu login. Ya jadi ketika ini teman-teman bisa install nanti. Teman-teman bisa install. Nah ini jangan lupa user ID-nya kita rubah ke Chrome aja paling bawah. Kita buka dari paling bawah. Oke, kita buka dari paling bawah. Windows 10. Ayo banyak banget ada 400. Oke, kita naik. Nah ini kita pakai yang paling 350. Kita activate. Nah ini sudah. Nah si VPN block ini dia akan aktif karena dia akan menghalang si iklan-iklan dari marketplace ya. Kita refresh lagi. Nah di sini kita daftar. Saya salah klik. Harus klik daftar di sini. Oke, kita close. Kita masukkan nomornya. Nah ini dia minta verifikasinya lewat telepon ternyata. Seperti ini ya. Oke dia. Dan di sini teman-teman bisa simpan nomor shop passwordnya. Ya ini, save. Dia akan hanya meng-save satu akun aja. Dan di sini username kita bisa ganti. Nah ini. Nah untuk alamat, nah kita isi alamat langsung ya. Kita isi alamat. Misalkan teman-teman pakai alamat Pekanbaru atau pakai alamat sekitar ya. Karena di sini kita nggak akan check out, kita hanya membuat akun aja. Jadi kita di sini pakai alamat Pekanbaru aja. Contohnya Andika ya. Tadi nama akunnya Kalinda. Nah di sini tulis masukin nomornya. Kita masukin alamat Pekanbaru. Tampan ya, tampan aja tulis. Nah ini seperti ini. Di sini tulis Jalan Cipta Karya. Nah Jalan Cipta Karya bebas ya ini. Intinya belakangnya tampan ya. Kalau teman-teman mau menggunakan alamat jasa resi silakan. Kalau mau menggunakan alamat sendiri silakan. Itu dikondisikan dengan teman-teman sendiri. Kalau ini kita harus merubah alamat toko dan alamat pembeli.
Nah ketika sudah terdaftar ya kita rubah username-nya dulu. Nah ini username-nya kita rubah. Nah, username-nya Kalinda ya seperti ini. Save. Sebentar dulu. Ini ya kita ganti ke tahun 2009. Apa namanya? Umur ini mempengaruhi checkout ya. Jadi ketika teman-teman jualan produk dewasa itu silakan alamatnya umurnya itu harus tua ya, harus di atas 20 karena nggak bakal muncul produknya di umur yang rendah. Jadi alamat juga tetap jadi berpengaruh. Accept. Udah dipakai ternyata teman-teman. Jadi kita tambahkan 10 lagi belakangnya. Nah ini kalau untuk di laptop itu nggak minta logout dia ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika ganti username dia nggak akan minta logout, si akun ini nggak akan minta logout. Nah di sini ada yang namanya bank dan kartu. Saya biasanya menambahkan rekening. Nah ini nggak penting ya karena si Shopee ini kita nggak perlu pembayaran nggak bisa pembayaran menggunakan bank transfer kecuali kita main di Tokopedia. Oke, ketika di Tokopedia, sebentar, ini Tokopedia-nya discover, akses di net. Nah ininya kita on dulu. Sebentar, ini Tokopedia-nya, Lazada-nya. Tokopedia juga coba kita cek. Nah untuk Lazada masih berjalan normal. Untuk Tokopedia-nya dia you have permission to server. Oh jadi si VPN ini mempengaruhi si akses untuk masuk ke sini ya. Jadi teman-teman harus merubah VPN-nya. Oh jadi VPN ini nggak work ya. Jadi kita pakai VPN yang dari saya yang pure VPN. Kita aktifin aja. Oh dia. Nah ini kita remove. Kita login ya. Nah untuk VPN ini teman-teman bisa beli di marketplace, harganya cuma 30.000 dan ada yang 12.000 dan 5.000 juga ada. Cuman saya belum bisa ngasih rekomendasi untuk VPN-nya. Kita pakai Singapura karena tadi login Singapura. Kita cek dulu apakah dia masih meminta akses. Oke, kita buka lagi. Nah ini Tokopedia-nya masih meminta akses ya teman-teman. Oke, Tokopedia masih minta akses. Oke, coba kita pakai Indonesia. Sebelumnya itu tidak ada kendala seperti ini, tapi ketika saya melakukan pendaftaran ini ada terjadi Indonesia. Oke. Nah dia ketika ininya Indonesia dia baru bisa memberikan akses ya teman-teman. Tapi ketika kita rubah ke Singapura lagi, apakah dia mendisting? Jadi kita nggak bisa menggunakan VPN luar negeri ya. Kita harus pakai VPN Indonesia untuk Tokopedia. Ya itu. Jadi teman-teman harus Indonesia. Dan ini berbeda ya ketika di laptop teman-teman. Ini berbeda-beda ya. Jadi ketika teman-teman lihat tutor di saya, kita nggak pakai Indonesia, pakai Singapura nggak bisa, tapi pakai Indonesia bisa. Belum tentu di handphone teman di PC teman-teman itu sama dengan yang terjadi di tutor ini. Jadi masih ada kemungkinan yang lain. Ya. Kita masukkan nomornya. Nah untuk shortcut itu tadi Windows sama V ya, kan FV. Oke, di sini kita yes. Verifikasi lewat SMS karena nggak ada WhatsApp. Tokopedia kodenya 29
7689. Nah ini kita masukkan namanya. Nah ini Kak Linda. Nah ini Discover pengguna baru. Oke, untuk alamatnya silakan teman-teman isi alamat Pekanbaru ya. Bebas untuk alamat, menyesuaikan kebiasaan teman-teman FO ya. Kalau FO teman-teman biasa menggunakan user alamat pribadi atau alamat yang lainnya, teman-teman silakan gunakan alamat yang biasa teman-teman gunakan. Di sini kita nggak bisa klik login. Nah ini dia login. Kita klik login. Nah ini kita buat pinnya tadi. Kita buat pinnya tadi 01900 19000 SMS 369762. Nah ini dia akses dinas. Oke, ini kita menggunakan Indonesia, tapi untuk Shopee masih bisa menggunakan VPN luar negeri ya. Tapi kalau ketika kita Tokopedia, kita menggunakan VPN luar, kita nggak bisa. Jadi teman-teman harus pakai Viewer VPN atau VPN lainnya yang berbayar ya. Jadi untuk masuk ke VPN Indonesia itu harus pakai VPN berbayar. Nah ini kita di sini biasanya dia nggak ngasih akses ya, karena si akibat dari blocking ini nih. Jadi kita buka Lazada itu ngehang, dia muter terus karena emang terblokir aksesnya oleh ini. Ya ini fungsinya untuk menghambat Shopee, Tokopedia, tetapi ketika di Lazada kita harus on ya. Tuh, jadi kita daftar di sini. Oke, kita login. Nah, di sini daftar di sini. Nah, kita masukkan nomor handphonenya. Nomor handphone, masukkan passwordnya. Yang ada pagarnya tadi. Nah, ini tanggal lahirnya Februari, bulan, tahun 2000, jenis kelamin wanita. Oke. Seperti ini namanya, kita masukkan juga seperti ini. Kalau Lazada masih boleh menggunakan angka digit belakangnya. Nah di sini teman-teman boleh uncentang karena ini promosi SMS. Kita geser. Nah, dia akan minta OTP. Nah ini traffic lagi, kita centang. Nah ini sedang dikirim kodenya, ditunggu. Nah untuk verifikasi kode ini kadang lama, kadang sebentar ya untuk Lazada. Jadi kita bisa disebut untung-untungan ya kalau untuk Lazada, kan emang daftarnya juga emang agak susah deh. Seperti ini. Saya skip dulu ya karena mungkin akan panjang. Nah ketika sudah selesai, nah ini udah datang ya, maksudnya udah datang si OTP-nya, bukan sudah selesai, nunggu 2 kali dia. Kita harus ngeklik 2 kali. 2 6 61 63 72 61 63. Nah kita klik daftar. Oke. Nah, untuk permasalahan alamat, teman-teman silakan isi dengan alamat yang biasa teman-teman isi ya, biasa digunakan. Nah ini seperti ini alamatnya, teman-teman silakan isi. Untuk Tokopedia juga alamatnya di bagian sini
pengaturan. Nah di sini ada daftar alamat, silakan diisi bagian daftar alamatnya. Untuk pembayaran nanti akan saya singgung ketika melakukan transaksi ya, ketika EPO-nya, karena emang akan langsung praktek di checkout-nya seperti itu. Dan untuk akun Lazada juga tetap nanti akan dipindahkan di satu video. Untuk pendaftarannya ini kita digabungkan ya semuanya. Dan sekilas info ya, untuk Lazada ini kadang kita daftar dan harus login lagi, dan itu agak sedikit runyem ya, menurut saya runyem, karena kita harus login, harus OTP lagi. Dan emang sistem si Lazada ini yang nggak bisa menyimpan akun di device ya, jadi mau bagaimanapun ya kita nggak bisa mempengaruhi ini. Dan pembayaran ini nggak bisa di set kecuali Tokopedia. Kalau untuk Tokopedia, rekening bank ini kita bisa isi nih. Rekening bank fungsinya untuk apa? Untuk pembayaran via, nah ini seperti ini, Bank Negara, Bank Persero. Silakan teman-teman isi. Nanti pembayarannya dengan bank manual. Pembayarannya menggunakan bank manual, dan itu lebih aman untuk di Lazada. Itu saja ya, saya ngasih tutor cara pembuatan akun, dan ini triksnya. Silakan teman-teman isi username dan password disamakan, hanya berbeda 1 digit di angka di awal atau di akhir. Jadi ketika teman-teman login, itu dia akan langsung login begitu aja. Seperti itu. Dan emang Shopee kita nggak perlu login lagi ketika kita rubah username, kecuali di handphone ya. Ketika di handphone dia akan minta login lagi, tapi kalau di desktop itu tidak, atau di komputer. Itu saja, terima kasih. Silakan diaplikasikan apa yang saya ajarkan, apa yang saya arahkan ke teman-teman untuk mendapatkan akun yang optimal dan penjualan yang meningkat. Seperti itu, silakan